Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, amin. Pada kesempatan kali ini, tepat dengan cabai rawit saya ya, Ori 212 itu berusia 169 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Sudah rapat sekali dan sudah ada beberapa yang merah, itu sisa-sisa buah pertama ya. Nah, dengan kondisi tanaman seperti ini, apalagi di fase buah kedua, kita harus lebih intens melakukan penyepraian. Yang jelas perawatan ya nggak cuma penyepraian, tapi pemupukan juga, karena di fase-fase seperti ini cabai itu lebih mudah terserang hama dan penyakit. Contoh kasus ini, patek ini tuh lumayan banyak itu. Ini tanaman saya terkena patek, itu juga tuh. Nah, patek untuk di fase buah kedua itu lebih cepat banget nyebarnya ya. Jadi tanaman di fase buah kedua atau tanaman yang tua itu lebih rentan terserang patek. Nah, memang pengalaman saya untuk patek itu nggak bisa disembuhkan 100% ya, tapi paling nggak kita bisa mengendalikan penyebarannya supaya tidak terlalu cepat, dan dengan harapan dengan kita rutin melakukan perawatan, kita masih dapat bagian untuk dipanen. Soalnya kalau nggak dirutinkan itu bisa 100% terkena patek. Ya hampir 100% lah, katakanlah seperti itu. Dan alhamdulillah untuk kondisi cabai saya ini, walaupun tadi ada yang banyak terkena patek, tapi untuk yang lainnya itu masih mulus ya. Pateknya jarang. Itu ketika panen paling pateknya itu 10%. Dan itu menurut saya alhamdulillah sekali, karena banyak petani cabai yang cabainya itu terkena patek itu hampir bisa dikatakan itu gagal panen seperti itu ya. Nah, pada kesempatan pagi kali ini saya akan melakukan penyepraian. Tuh tangkinya. Dimana penyepraian kali ini saya tujukan itu untuk menanggulangi ya, mengendalikan hama jamur. Salah satunya jamur yang menyebabkan cabai kita terserang patek atau antraknosa. Buahnya sudah mulai lebat ya, sudah kelihatan banyak tuh. Dan alhamdulillah tanamannya hijau dan halus-halus. Daunnya ya nggak keriting, walaupun ada yang terserang keriting. Nah, seperti apa obat yang saya gunakan? Pastinya saya setiap penggunaan pestisida atau maupun itu insektisida ataupun fungisida, setiap kali penyemprotan itu saya beda. Karena setiap penyemprotan saya pestisidanya rolling seperti itu ya. Nah, seperti apa yang obat yang saya gunakan? Seperti biasa, sebelum kita melakukan pencampuran obat, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol merah di bawah. Pastikan kalian sudah menekan tombol merah di bawah ya, dipadamkan aja. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan di like. Oke, kita langsung saja menuju ke amunisi atau obat yang saya gunakan untuk melakukan penyepraian kali ini. Nah, pada penyepraian kali ini sudah saya jelaskan tadi bahwasanya saya akan melakukan penyepraian itu untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur ya, jamur dan bakteri seperti itu. Nah, untuk penyepraian kali ini saya akan menggunakan hanya fungisida tunggal, nggak saya campur apa-apa. Paling nanti saya campur perekat biar daya kerjanya itu lebih maksimal. Nah, fungisida yang saya gunakan sekarang itu saya menggunakan produk dari Syngenta dengan merek dagang Beyond M. Beyond M ini adalah fungisida yang berbentuk tepung ya. Berbentuk tepung itu berwarna kuning.
kuning tapi rada coklat ya, kuning ke coklat-coklatan. Nah seperti itu. Ini dapat disuspensikan dengan air. Dan fungisida ini, Bion M ini bersifat sistemik dan kontak. Jadi bersifat ganda ya. Cara kerjanya itu ganda, kontak, dan sistemik. Dengan bahan aktif itu yang pertama mancozeb sebesar 48% dan asibenzolar S-metil itu hanya 1%. Ini fungisida ini di sini itu harganya menurut saya fungisida paling mahal. Karena untuk kemasan 500 gram atau setengah kilo itu di sini harganya 185.000. Istimewa banget harganya. Dan ini produk dari Syngenta yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Jadi walaupun harganya mahal, tapi khasiatnya istimewa. Seperti itu ya. Terutama untuk menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Salah satunya jamur yang menyebabkan antraknosa atau Phytophthora. Menggunakan ini bisa. Karena bersifat sistemik dan kontak, jadi fungisida ini bisa untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah ini ada keterangannya. Untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Udah jelas ya keterangannya ya. Karena itu bersifat sistemik, jadi bisa untuk mengendalikan hama yang disebabkan oleh penyakit jamur. Dan bersifat kontaknya itu bisa untuk melindungi tanaman supaya tidak terserang penyakit jamur. Tapi karena kondisi cabai saya sudah terserang penyakit patek, jadi ini pun sudah bisa ya. Nah, dengan dua bahan aktif mancozeb dan asibenzolar S-metil ya, seperti itu ya. Nah, mancozeb ini memang banyak banget fungisida yang menggunakan bahan aktif mancozeb yang harganya jauh lebih murah. Cuman bedanya kalau fungisida yang lain yang berbahan aktif mancozeb, bahkan kan ada mancozeb yang 85%, 80% dan sebagainya yang jelas lebih tinggi dari ini, itu harganya bisa setengah ini ya, setengah dari Bion M. Karena ini Bion M harganya 185 untuk kemasan 500 gram, bahkan untuk fungisida yang berbahan aktif mancozeb yang lain itu bisa hanya 80.000 kemasannya 1 kilo. Tapi apa sih kelebihannya dari Bion M? Ya mungkin pada video selanjutnya saja ya saya menjelaskannya. Yang jelas ini untuk fungisida Bion M harganya mahal karena ada bahan aktif ini, asibenzolar S-metil. Ini yang bisa untuk mengendalikan ya. Nah, istimewa fungisida Bion M itu selain untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur, ini juga bisa sebagai daya tahan tanaman ya, kayak ya pokoknya daya tahan tubuh lah, seperti kita mempunyai daya tahan tubuh yang lebih bagus seperti itu. Nah, tanaman ketika dikasih Bion M itu otomatis nanti pembentukan daya tahan tanaman supaya lebih kuat ya terhadap penyakit. Nah, oke, nanti untuk pengaplikasiannya saya akan menggunakan fungisida Bion M ini. Bion M ini di sini sudah tertera sih dalam kemasannya itu untuk cabai itu 1,25 sampai 2,5 gram per liter. Nah, untuk tangki 16 liter saya akan menggunakan 2 sendok makan setengah ya, 2,5 sendok makan. Nanti dicampur perekat dan langsung kita spray seperti itu. Bentar. Susah bro. Ya intinya kayak gitu ya, karena susah saya ngambilnya, ini kemasannya gede dan isinya cuma segini, jadi agak susah pengambilannya kalau sambil bikin video. Jadi intinya untuk dosis saya ulangi, untuk dosis 16 liter ya, tangki 16 liter menggunakan 2,5 sendok makan. Fungisida ini juga bisa di mix atau digabung dengan pestisida yang lain seperti insektisida
atau bahkan pupuk daun. Sebenarnya bisa, cuman untuk kali ini saya akan menggunakannya tunggal saja. Seperti itu ya. Oke, kita langsung oplos nanti ke dalam air ini, baru kita masukkan ke tangki. Tapi berhubung karena saya membuat videonya itu sendiri, jadi agak susah. Yang jelas sudah saya jelaskan tadi ya untuk dosisnya, dan saya akan melakukan pengoplosan langsung melakukan penyepraian.